Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dalam Sirah Nabawiyah membacakan kisah Rasulullah. Semua saudara-saudaraku, anak-anakku, cucu-cucuku, sahabat-sahabatku, semuanya dimanapun kalian berada, Umi Nini doakan sehat semuanya dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, juga rahmat Allah SWT. Hari ini kita akan membacakan bab yang ke-65 bekerjasama dengan GM YouTube channel. Jangan lupa apabila melihat ini Gawat untuk like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih. Dalam pandemi COVID-19 ini, apabila keluar rumah, prokes yang dianjurkan oleh pemerintah 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun yang bersih, menjaga jarak, dan olahraga agar semuanya tetap sehat walafiat. Kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bab 65 adalah tabaruk. Tabaruk itu adalah mengharapkan berkah. Suatu ketika saat Rasulullah SAW sedang tidur, datanglah Ummu Sulaim melihat keringat Rasulullah yang menetes itu baunya harum sekali, sehingga Ummu Sulaim menadah keringat Rasulullah yang menetes tadi. Tidak lama kemudian Rasulullah terbangun dan berkata, "Apa yang kamu kerjakan, Ummu Sulaim?" Ummu Sulaim menjawab, "Kami mengharap keberkahan ya Rasul, untuk anak-anak kecil kami, Rasulullah pun kemudian berkata, "Engkau adalah benar." Itulah keringat Rasulullah pun harum, baunya sangat harum. Kemudian saling bersaudara itu, suatu hari Rasulullah mengumpulkan semua para sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor. Di hadapan mereka beliau bersabda, "Hendaklah kalian itu bersaudara dalam agama Allah, dua orang. Para sahabat pun saling pandang. Beberapa di antara mereka tersenyum. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah dan singa Rasulullah, bersaudara dengan Zaid bin Haritsah, putra angkat Rasulullah." Kemudian Rasulullah menyebut nama-nama sahabat lainnya yang saling dipersaudarakan, yaitu seorang Muhajirin dipersaudarakan dengan seorang Ansor. Tercatat dalam sejarah ada 100 yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, yaitu 50 dari Ansor dan 50 dari Muhajirin. Tujuan Rasulullah untuk mempersaudarakan para sahabatnya itu adalah untuk menghilangkan rasa asing dalam diri sahabat Muhajirin di kota Madinah. Selama itu persaudaraan itu ditujukan untuk menunjukkan bahwa semua orang Islam bersaudara. Selain itu juga agar setiap muslim menjadi saling menolong yang kuat, menolong yang lemah, yang mampu menolong yang kekurangan. Buah persaudaraan ini akan dirasakan terus selama tahun-tahun sulit yang kelak ditempuh Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah. Ternyata kalangan Ansor memperlihatkan sikap yang ramah luar biasa kepada saudara-saudaranya Muhajirin mereka. Sudah sejak semula golongan Ansor menyambut gembira kaum Muhajirin. Mereka begitu mengerti bahwa kaum Muhajirin itu adalah meninggalkan kota Mekah, meninggalkan semua harta benda yang dimilikinya, termasuk dan seluruh kekayaan di Mekah. Jadi harta benda kaum Muhajirin itu meninggalkan Mekah, itu meninggalkan semua hartanya dan semua yang termasuk yang dimilikinya. Sehingga sebagian besar dari mereka memasuki Madinah dengan perut yang lapar.
tanpa ada lagi yang dapat dimakan. Saking senangnya, saking taatnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kaum Muhajirin meninggalkan Mekah itu dengan perut lapar karena tidak ada yang dimakan. Apalagi mereka memang bukan orang yang berada dan berkecukupan. Tentu saja sebagai kaum yang berbudi, kaum Muhajirin pun tidak begitu saja terlena dengan apa yang bantuan dari saudaranya, yaitu kaum Ansor. Saudara-saudara Ansor mereka itu sangat baik, menolong dengan budi yang baik kepada saudara-saudaranya, yaitu kaum Muhajirin yang berasal dari Mekah. Kaum Muhajirin berusaha melakukan banyak pekerjaan agar mereka bisa kembali mandiri secepatnya. Persaudaraan yang sejati, yaitu akidah Islamiyah, adalah dasar persaudaraan sejati. Tidak mungkin dua orang yang berlainan agama itu bisa bersaudara. Seerat dua orang yang sama agamanya, yaitu apabila kita sama beragama, kita bersaudara. Rasulullah menghimpun hati para sahabatnya begitu dekat sehingga tidak ada perbedaan di antara mereka kecuali ketakwaan dan amal soleh. Itulah indahnya Islam, indahnya kita bersaudara, dan semua itu adalah ajaran Rasulullah yang mempersatukan, menjadikan saudara kaum Muhajirin dari Mekah dan kaum Ansor yang dari Madinah, yang kuat menolong yang lemah, yang mampu menolong yang tidak mampu. Itulah yang bisa kita petik pelajaran Sirah Nabawiyah bab 65 hari ini. Kita sebagai seorang muslim, kita harus ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu ketakwaan kita dan amal soleh kita. Dan jangan lupa selalu basahilah bibir kita dengan berzikir, beristighfar, dan bersolawat agar hidup kita tentram, bahagia dunia dan akhirat. Juga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Demikian dulu, sampai di sini perjumpaan kita di bab 65. Apabila ada tutur kata, ada kata-kata yang Umi Nini sampaikan salah, karena manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.